Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan membahas tentang perencanaan dan peningkatan kinerja atau PPK dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, rekan-rekan semuanya, kita coba lihat sekarang definisi perencanaan peningkatan kinerja atau PPK. PPK adalah suatu teknik manajemen untuk meningkatkan kinerja yang mengutamakan daya analisis atas kekuatan-kekuatan pendorong dan penghambat kinerja guna menentukan strategi serta langkah-langkah kegiatan terkoordinasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, rekan-rekan semuanya di sini PPK ini berkaitan dengan teknik manajemen yang di dalamnya ada analisis gitu kan, supaya bisa melihat bagaimana kekuatan-kekuatan pendorong dan penghambat kinerja. Sehingga ketika dapat melihat kekuatan pendorong dan penghambat kinerja, ini bisa menentukan atau membuat strategi serta langkah-langkah yang akan dilakukan di kemudian hari. Nah, PPK dalam konsep manajemen, manusia diharapkan mau memanfaatkan tenaga sepenuhnya atau seoptimum mungkin untuk meningkatkan produktivitas yang diikuti oleh terciptanya hubungan kerja yang bermutu dengan konotasi menyenangkan, penuh tenggang rasa, dan saling membangun. Jadi, PPK dalam konsepnya manajemen di sini harapan utamanya adalah bagaimana setiap anggota organisasi, setiap orang itu mencoba untuk mengoptimalkan produktivitas sesuai dengan potensi yang dimiliki olehnya, gitu. Nah, kita coba lihat sekarang kegunaan PPK. Kegunaan PPK apa saja? Satu, bagi seorang pimpinan adalah mempertajam analisis. Jadi bisa mempertajam analisis bagaimana melihat terutama tadi faktor-faktor yang bisa mendorong dan faktor-faktor yang bisa menghambat kinerja. Yang kedua, mengetahui seluruh proses perencanaan unit kerja yang dipimpinnya dan rencana kerja yang disusun bawahan. Jadi, dengan PPK ini yang pada akhirnya bukan hanya bisa melihat menganalisis faktor pendorong dan penghambat kinerja saja gitu kan. Dan setelah itu kan dilanjutkan dengan bagaimana tindak lanjut dari hasil analisis ketika sudah diketahui faktor-faktor yang bisa mendorong dan menghambat tercapainya kinerja. Yang ketiga, meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi si pimpinan bisa benar-benar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi semua potensi yang dimiliki di dalam sebuah organisasi benar-benar dapat dimanfaatkan sehingga dapat meningkat. Nah, selanjutnya bagi seorang pemimpin di sini yang keempat adalah mengetahui situasi dan kondisi prestasi kerja staf baik sekarang maupun yang akan datang. Jadi ketika kita sudah bisa menganalisis gitu kan, bisa melihat si seorang pimpinan ini sehingga dia bisa melihat, bisa benar-benar paham, bisa benar-benar tahu prestasi kerja dari setiap anggota organisasinya atau setiap karyawannya lah, gitu kan. Yang kelima, mengembangkan ide-ide strategi dan kegiatan terprogram. Jadi tadi di dalam prosesnya itu kan setelah menganalisis, mengetahui faktor-faktor yang memang bisa menghambat, faktor-faktor yang bisa mendorong gitu kan. Selanjutnya dibuatkanlah strategi untuk meningkatkan tadi gitu kan. Ya hingga nanti akan muncul ide-ide kira-kira apa yang harus dikerjakan sehingga nanti akan lebih meningkat lagi kinerjanya kan begitu. Yang keempat, dipergunakan sebagai alat pengendalian dan alat bimbingan terhadap proses kerja staf, dan yang terakhir adalah alat ukur
dalam pencapaian tujuan jangka pendek. Jadi bisa menjadi alat ukur oleh dia, menjadi alat ukur oleh, seorang pimpinan. Kalau bagi staf, kegunaan PPK ini dan atau mitra kerja, satu pedoman dan ukuran pencapaian prestasi kerja. Jadi, bagi anggota organisasi atau staf gitu, atau bagi karyawan gitu kan, jadi pedoman ukuran oh berarti capaian saya sekian, gitu ya. Karena tadi sudah diukur, sudah dianalisis, sudah diketahui dan sudah tersampaikan oleh pimpinan kepada bawahannya. Sehingga dia dapat mengetahui dan bisa menjadi pedoman. Terus pedoman pelaksanaan kegiatan terkoordinasi baik dengan unit intern maupun dengan unit ekstern. Yang ketiga, mengetahui tugas dan tanggung jawab. Jadi semakin memahami tugas dan tanggung jawab. Karena tadi ketika sudah terjadi komunikasi, itu kurang lebihnya bagaimana, hal-hal yang memang bisa menghambatnya apa, hal-hal yang memang bisa memberikan stimulan untuk lebih meningkatkan kinerja bagaimana gitu kan. Sehingga dia akan lebih paham terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran staf terhadap tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi tupoksinya akan lebih paham. Yang kelima, meningkatkan daya guna dan hasil guna organisasi yang dilaksanakan bersama dengan pimpinan. Nah, persyaratan pokok penyusunan PPK, adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi yang dirumuskan dalam tugas pokok. Jadi, adanya kejelasan, jadi jelas tupoksinya, dan adanya kejelasan tentang jawaban atas pertanyaan apa yang harus dikerjakan, berapa besar luas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab, kapan dimulai dan berakhirnya suatu pekerjaan, bagaimana mengerjakannya, kepada siapa yang mempertanggungjawabkan pekerjaannya, dan apa hasilnya. Jadi jelas di situ. Jadi jelas tugas tanggung jawabnya mulai dari menerima tugas, apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, sampai melakukan pelaporan gitu kan, dan hasilnya bagaimana, ini sudah jelas. Yang ketiga, adanya pertanyaan yang spesifik tentang tujuan yang harus dicapai dalam waktu tertentu dan dinyatakan secara kuantitatif. Yang keempat, adanya indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan secara jelas. Jadi indikatornya jelas. Untuk mencapai tujuan organisasi, indikatornya A, B, C, D, dan sebagainya. Yang kelima, adanya kesadaran tentang pentingnya komunikasi terbuka. Jadi di sini eh, memahami semuanya, saling memahami, harus ada komunikasi yang terbuka, sehingga komunikasinya terjadi komunikatif, gitu ya. Yang keenam, tersedianya data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun PPK. Jadi data dan informasinya mulai dari, apa namanya, tujuan, perusahaan, terus, data karyawan, gitu ya, rekam jejak kinerja karyawan, terus latar belakang karyawan dan sebagainya. Jadi datanya jelas. Nah, tahap dan langkah PPK, tahap satu itu menentukan ada, beberapa tahap. Tahap yang pertama menentukan tujuan dan ukuran kinerja. Jadi tujuannya mau apa, mau ngapain, gitu kan, melakukan PPK ini. Terus ukuran kinerjanya bagaimana, sebagaimana gitu kan, untuk melakukan PPK ini. Terus menentukan tujuan dan ukuran kinerja dengan menuliskan tugas pokok serta fungsi-fungsi unit organisasi. Jadi tupoksinya jelas setiap unit itu. Jadi jangan sampai ada overlapping gitu kan, ada tumpang tindih pekerjaan sehingga nanti akan terjadi miskomunikasi atau misalnya saling klaim dan sebagainya. Ini sangat tidak bagus. C. Menentukan atau merumuskan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, serta indikator kinerja, performance indikator. Jadi indikator kinerjanya jelas, gitu kan. Tujuan jangka panjang dan pendeknya itu jelas. Nah, selanjutnya ini tahap kedua, ini mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan-kekuatan penghambat dan kekuatan-kekuatan pendorong yang tadi, gitu. Jadi harus bisa melihat apa saja hal-hal yang memang bisa menghambat. Terus juga harus melihat bagaimana
bisa menganalisis kekuatan-kekuatan yang bisa mendorong terhadap kinerja. Terus menilai dan memberi bobot kekuatan-kekuatan tersebut untuk menentukan kekuatan-kekuatan kunci. Jadi harus bisa memberikan bobot kekuatan-kekuatan tadi, terus harus bisa memberikan bobot juga terhadap hambatan-hambatan tadi, gitu. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah menyusun strategi. Jadi setelah ketahuan gitu kan, terus setelah memiliki data, setelah melakukan analisis, selanjutnya adalah menyusun strategi. Apa yang mau kita lakukan dengan data yang sudah ada, dengan analisis yang sudah ada. Terus selanjutnya setelah susun strategi, terus menyusun programnya apa saja yang mau dilakukan. Dan yang terakhir tahap keempat adalah mengatur untuk pelaksanaan program kegiatan. Jadi setelah program kegiatan sudah terbentuk semuanya, barulah pelaksanaan program kegiatan. Nah, itu berkaitan dengan PPK. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan kita bahas sedikit tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Kita yang sederhananya saja gitu ya, yang permukaannya saja berkaitan dengan PHK gitu ya. Nah, PHK itu pemutusan hubungan kerja, yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Jadi PHK ini atau pemutusan hubungan kerja ini jadi pengakhiran hubungan kerja. Jadi selesai hubungan kerjanya. Dan berakhir juga hak dan kewajibannya, tidak punya hak. Kalau misalnya secara kasarnya ketika terjadi PHK maka sudah tidak punya hak untuk mendapatkan gaji misalnya, tunjangan dan sebagainya, dan dia tidak punya kewajiban untuk melakukan pekerjaan ya atas jabatan yang memang diterima sebelumnya kalau sudah terjadi PHK. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Dengan pemberhentiannya berarti berakhirnya keterikatan kerja karyawan terhadap perusahaan. Jadi selesai hubungannya dengan perusahaan ketika PHK sudah dilakukan oleh perusahaan. Jadi PHK itu tentu nanti eh, imbas dari PHK itu ya satu nanti adanya pesangon dan sebagainya gitu ya. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau separation adalah mengembalikan karyawan ke masyarakat. Jadi, eh, sederhananya si karyawan ini dari masyarakat diterima menjadi seorang pegawai atau pekerja di dalam sebuah perusahaan. Setelah memang dipandang sudah tidak memerlukan karyawan itu lagi dengan berbagai pertimbangan, entah itu karena memang kinerjanya tidak bagus, entah itu karena memang ketidakmampuan dalam memberikan reward dan sebagainya, maka dikembalikan kepada masyarakat, menjadi masyarakat biasa bukan menjadi seorang karyawan di perusahaan tersebut. Nah, ada beberapa alasan PHK. Yang pertama berdasarkan undang-undang. Jadi undang-undang dapat menyebabkan seseorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Misalnya, karyawan ternyata masih anak-anak di bawah umur, berdasarkan undang-undang kan sudah tidak boleh. Maka itu harus di-PHK, harus diberhentikan. Terus karyawan WNA atau karyawan yang terlibat organisasi terlarang. Jadi karyawan WNA, warga negara asing yang memang tidak memiliki syarat atau ketentuan yang berlaku. Atau karyawan terlibat organisasi terlarang. Nah, di sini kalau misalnya ternyata si karyawan tersebut masuk ke dalam organisasi terlarang berdasarkan undang-undang, sehingga si perusahaan berhak untuk melakukan PHK, gitu ya. Yang kedua, keinginan perusahaan. Karena karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, perilaku dan disiplin kurang baik, melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib perusahaan, tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Jadi PHK-nya itu karena memang keinginan perusahaan. Alasannya karena memang tadi karyawannya tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik, gitu kan. Perilakunya tidak baik, tidak disiplin, banyak melanggar aturan dan sebagainya pokoknya. Jadi
Ini menjadi, keinginan perusahaan. Yang ketiga, keinginan karyawan. Pemberhentian atas keinginan karyawan sendiri dengan mengajukan permohonan untuk berhenti dari perusahaan tersebut. Jadi, bisa saja, PHK ini dilakukan ketika si karyawan itu memang minta untuk berhenti. Dengan berbagai alasan, entah itu karena sakit, atau misalnya seorang perempuan ikut suami, atau berhenti karena memang sudah tidak betah, atau berhenti karena memang ada pekerjaan yang lebih layak lagi menurut dia, gitu. Yang keempat, pensiun. Kalau pensiun berarti ini, eee, perusahaan mengeluarkan PHK karena memang, karyawan masuk masa pensiun. Peran pemerintah dalam hubungan industrial. Yang pertama, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, hubungan industrial ini sistem hubungan yang terbentuk tadi di dalamnya ada pengusaha, ada buruh atau pekerja, terus ada juga pemerintah, tentunya berdasarkan undang-undang ya. Nah, selanjutnya berdasarkan pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial ini menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Jadi di situ ada hubungan industrial, sebetulnya ada pengusaha dan pekerja atau buruh. Nah, pekerja dan buruh ini nanti di dalamnya juga ditengahi oleh pemerintah, gitu. Yang terakhir, peran pemerintah dalam hubungan industrial, satu, mengupayakan terciptanya hubungan yang harmonis antara serikat pekerja, atau pekerja dan pengusaha melalui pendidikan dan penyuluhan. Jadi, pemerintah ini, mencoba untuk terus mengupayakan terciptanya hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara serikat pekerja atau pekerja itu sendiri dengan para pengusaha. Sehingga ketika terjadi harmonis, semuanya berjalan beriringan, tujuan perusahaan tercapai, tujuan pengusaha tercapai, tujuan karyawan juga tercapai. Nah, itu yang diharapkan, oleh pemerintah dan menjadi bagian dari peran pemerintah dalam hubungan industrial. Yang kedua, selalu bersikap sebagai pembina, pengayom, pamong dalam menyelesaikan jika terjadi perbedaan pendapat antara pekerja, serikat pekerja dengan pengusaha. Contoh kecilnya misalnya terjadinya demo, gitu ya. Terjadi demo ingin naik, gaji dan sebagainya atau demo karena memang ada hal-hal yang lain. Nah, di sini pemerintah bersikap netral dan berada di tengah-tengah dan menjadi menjadi pembina, pengayom, memberikan jalan tengah, baik untuk kedua belah pihak. Jadi tidak berat, sebelah. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya, kita sudah membahas berkaitan dengan PPK dan PHK. Mudah-mudahan mendapatkan tambahan, informasi, memberikan tambahan pengetahuan untuk rekan-rekan semuanya, dan jangan lupa juga tambah referensinya untuk membaca lagi, tambah literasinya, untuk membaca buku atau literasi digitalnya, sehingga nanti pengetahuannya akan bertambah. Demikian untuk, eee materi kali ini tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.